mengenai kasus pasien yang kekurangan ekonomi dan tidak mempunyai keluarga. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rata Nova Nadia. Nama saya Salsa Zahra. Nama saya Jotul Fitria. Nama saya Fahri Purwilikasono. Nama saya Reva. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus pasien yang kekurangan ekonomi dan tidak mempunyai keluarga. Perawat Nei bertugas di bagian intensive care unit atau disebut dengan ICU. Saat Nei sedang merawat seorang nenek berusia 80 tahun dengan gagal jantung dan kondisinya sangat kritis dan harus dipasang ventilator. Klien berasal dari keluarga miskin dan tidak mempunyai dana untuk kelangsungan perawatan di ICU. Klien tidak mempunyai keluarga dan tidak dapat melakukan perawatan lanjut di rumah sakit, bahwa nenek tersebut harus segera keluar dari ICU dan dipindahkan ke bangsal perawatan umum karena tempatnya akan digunakan oleh pejabat yang mengalami koma, diabetikum, dan memerlukan perawatan di ICU. Sekian pemaparan kasus dari saya. Mengapa berbagai peristiwa di atas terjadi? Peristiwa ini terjadi karena keterbatasan fasilitas ICU, kondisi ekonomi pasien yang tidak mampu, kurangnya dukungan keluarga, dan kebutuhan mendesak pasien lain yang lebih kritis untuk dirawat di ICU. Apa yang menyebabkan orang mudah percaya berita dan mengikutinya? Orang mudah mempercayai berita karena otoritas penyampaian urgensi, emosi, konfirmasi sosial, dan keterbatasan informasi. Dalam kasus Neni di ICU, keluarga mempercayai keputusan medis karena situasi kritis dan kepercayaan pada tenaga medis. Jika nenek dipindahkan dalam ICU, mereka mungkin setuju meski kurang informasi. Tenaga medis hanya memberikan penjelasan jelas dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan etika. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan orang agar peristiwa semacam itu tidak terjadi? Nah, untuk mencegah kasus seperti nenek perlu ada penguatan jaminan kesehatan agar akses perawatan terjamin, penggalangan dana untuk pasien miskin, kebijakan rumah sakit yang adil, di pengembangan teknologi perawatan di rumah, dan edukasi kepada keluarga tentang perawatan di rumah. Langkah-langkah ini akan memastikan pasien tetap mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Apakah selama ini kalian mengecek terlebih dahulu kebenaran informasi yang kalian terima sebelum meneruskannya ke orang lain? Mengecek kebenaran informasi sebelum meneruskannya sangat penting untuk menghindari penyebaran berita yang salah. Hal ini membantu memastikan bahwa informasi yang disebarkan adalah akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa cara untuk melakukan pengecekan termasuk mencari sumber yang kredibel, memastikan bahwa informasi berasal dari media atau organisasi yang terpercaya. Yang kedua, membandingkan dengan sumber lain, melihat apakah berita yang sama dilaporkan oleh sumber berbeda yang juga dianggap terpercaya. Yang ketiga itu memverifikasi fakta, menggunakan situs pengecekan fakta untuk memastikan kebenaran informasi. Dengan melakukan ini, kita bisa berkontribusi pada penyebaran informasi yang lebih akurat dan mengurangi potensi misinformasi. Apa manfaat atau kerugian yang kalian dapatkan dari pertanyaan nomor 1? Manfaat dari mengecek kebenaran informasi sebelumnya meneruskan adalah: yang pertama, mencegah penyebaran informasi; yang kedua, membangun kepercayaan; yang ketiga, meningkatkan pemahaman. Lalu kerugian yang mungkin timbul adalah: yang pertama, waktu dan usaha; lalu yang kedua, keterbatasan akses; dan yang terakhir, kehilangan momen. Dengan pokok pembicaraan dalam bagian ini, niat pribadi apa yang muncul setelah melakukan diskusi dalam kelompok? Niat pribadi apa yang muncul setelah melakukan diskusi dalam kelompok? Yang pertama, meningkatkan kewaspadaan, bertekad untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi terutama yang kontroversial. Yang kedua, belajar lebih lanjut tentang literasi media, motivasi diri untuk mencari tahu lebih banyak tentang memverifikasikan sumber dan fakta. Nah, yang ketiga, berbagai pengetahuan atau disebut dengan berniat untuk mengedukasi teman dan keluarga tentang pentingnya mengecek informasi sebelum mempercayainya atau menyebarkannya. Nah, yang terakhir, menjadi sumber informasi yang terpercaya, berusaha untuk menjadi contoh yang baik dalam menyebarkan informasi yang akurat dan bermanfaat.